Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita akan memulai persekutuan kita pada sore hari ini dengan memuji Tuhan dari pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan dengan sukacita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kita yang bersekutu pada sore hari ini. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan ibu-ibu di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan, biarlah melalui puji-pujian Tuhan sendiri disenangkan dan kami boleh juga mendapatkan sukacita ya Tuhan ketika kami melakukan memuji Tuhan. Tuhan berkati setiap puji-pujian kami, demikian juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Saudara Nikolas. Kiranya Tuhan urapi dan kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh terbuka menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu ya Tuhan, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh senantiasa menghidupi setiap firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Berkati doa-doa juga yang akan kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Kita akan memuji Tuhan kembali.
Setelah itu kalau ada ibu-ibu yang ingin bersaksi, saya persilahkan ya, sebelum firman Tuhan. Saat indah. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Apakah ada ibu-ibu yang mau bersaksi atau bersyukur, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah? Saya beri kesempatan. Ati, iya, Mas. Terima kasih Bu Hendra atas waktunya. Saya mengucap syukur sekali pada sore hari ini bisa berada di tengah-tengah ibu-ibu sekalian yang sudah lama nggak sama-sama ya. Saya mengucap syukur. Saya cuma mau mengucap syukur aja atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada saya. Saya mengucap syukur Tuhan sudah sertai saya perjalanan saya sampai ke Wonosobo, dan saya dari Wonosobo sampai ke sini.
dengan pertolongan dari Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Juga saya mengucap syukur untuk doa-doa dari jemaat GKMI Pengharapan yang selama ini dengan setia mendoakan simbok saya. Ada salam dari simbok saya buat ibu-ibu semua yang setelah mendoakan simbok saya mengucap syukur saya pulang menjumpai simbok saya masih terus bertahan di dalam iman, dan itu yang amat sangat saya syukuri gitu. Saya mohon doanya dari ibu-ibu semua untuk iman simbok saya sehingga supaya simbok saya boleh sampai akhir hidupnya boleh terus beriman, terus percaya sama Tuhan. Dan saya mendengar kalau simbok ngomong gitu, kayaknya tuh Tuhan itu benar-benar memang ada lah, memang ada. Saya dari awal kan Tuhan memang ada, tapi simbok merasakan Tuhan tuh benar-benar ada karena Tuhan tuh sayang banget sama simbok, semuanya memperhatikan simbok. Yang dari jauh-jauh juga mendoakan simbok selalu sehingga simbok juga sehat. Sekarang badannya lebih segar, makanya banyak, tapi ya terus direm-rem terus karena makanya maunya nambah terus gitu. Takut perutnya gendut, jadi kalau udah perutnya gendut ingat saya katanya kalau makan nggak boleh sampai kenyang. Nanti kalau makannya kekenyangan nanti jadinya dampaknya perutnya gendut gitu. Jadi ya saya mengucap syukur sekali Tuhan sudah tolong simbok sakit waktu itu saya juga belum sampai ngomong ya, belum sampai mengucap syukur gitu, mengucap syukur simbok sudah sembuh juga. Intinya ada salam dari simbok saya aja, mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doanya. Itu aja yang saya syukuri. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih Mbak Ati. Adakah yang lain? Bu Bambang? Yang di rumah ada? Saya juga mau sedikit mengucap syukur ya. Saya bergumul untuk studi Samuel ya. Samuel kan dari sekolah itu memang SMA itu ya, kejuruan itu dia nggak mau melanjutkan sekolah lagi, dia inginnya langsung bekerja. Cuman saya kan khawatir kalau dia belum ada bekal gitu, terus bekerja nanti seperti apa gitu, khawatir nanti menyesal di kemudian hari gitu. Kalau dia kakak-kakaknya sekolah kuliah sampai dia tuh enggak gitu, terus dia juga mengandalkan kemampuannya yang hanya dasar-dasar saja, terus dia menganggapnya itu sudah cukup, itu sungguh mengkhawatirkan kami gitu. Kami berdoa dan juga jemaat-jemaat pengharapan juga berdoa, Pak Edi juga, Bu Rita juga, saya sering mengirim pokok doa untuk minta didoakan Samuel, dan bersyukur Samuel dengan mungkin agak sedikit kepepet atau bagaimana keadaannya waktu itu, saya bilang ini ada sekolah yang bisa kamu sekolah di sana gitu, di Australia gitu. Terus dia bilang iya ya, katanya ya, katanya gitu. Jadi dia sempat mau gitu ya, tapi sempat bilang ini yang milih mama lo ya, bukan, ini kamu udah bilang iya, kamu bilang gitu, kalau kamu yang pilih, mama kan cuma mendorong kamu selanjutnya kamu yang harus berkomitmen, saya bilang gitu. Nggak bisa terus gara-gara mama terus kamu sekolah, nanti kamu terlalu ingetnya mama terus yang nyuruh kamu, terus dia nggak ada tanggung jawab kan kalau sampai kenapa, saya khawatirnya seperti itu. Tapi bersyukur kemarin dia mempersiapkan semuanya, dia juga cari kos, bisa komunikasi dengan agennya. Ciciknya sengaja kamu yang komunikasi supaya paling enggak dia itu ada memang keseriusan gitu kan. Kalau ciciknya terus yang komunikasi atau mamahnya kan nanti ini memang mamaku sama cicikku yang mau gitu kan. Jadi kita memang mengharapkan dari Samuel sendiri yang komunikasi dengan agen dan juga cari kos juga dia yang harus cari-cari gitu kan. Bersyukur kalau Samuel berkeputusan untuk mau sekolah lanjutan, dan kami mohon doanya supaya Samuel bisa memang serius melanjutkan studinya supaya dia berhasil gitu. Karena sungguh anak bungsu ini lain sama anak nomor 1 sama nomor 2. Jadi kalau nomor 1, nomor 2 itu semangatnya kita malah yang ingin mencegah, tapi kalau ini harus didorong-dorong kayak gitu, jadi memang beda. Tapi bersyukur dengan berjalannya waktu Samuel bisa mau, dan juga nanti hari Senin Samuel akan berangkat ke Melbourne.
komitmen karena sekolahnya sekolah masak yang di sana. Doakan supaya Samuel bisa benar-benar berkomitmen untuk sekolah, dan juga Samuel bisa menemukan passionnya di sana. Memang dia ingin masak, biarlah dia bisa mengembangkan talentanya, karena memang dari 3 anak ini hanya Samuel yang bisa masak gitu ya, karena dia yang suka masak. Sampai kemarin saya agak nggak enak badan tuh, Samuel yang ngurusin saya, mama harus minum susu, dia yang buatin, dijusin saya gitu kan. Jadi dia yang agak care sama soal memasak, dan suka perhatian sama keluarga untuk soal makanan dan minuman seperti itu. Ya, kami mengucap syukur ya untuk doa-doanya selama ini buat Samuel, dan kami terus minta dukungan doa supaya Samuel sungguh-sungguh bisa studi dengan baik di sana dan bisa mendapatkan komunitas yang baik di sana juga. Terima kasih. Ada yang lain? Boleh sih. Saya mau mengucap syukur saja. Beberapa saat yang lalu kesempatan jalan-jalan gitu kan, terus nengokin Tiffany gitu kan. Soalnya selama dia kuliah 4 tahun tuh saya sama sekali nggak pernah, terus dia kerja 3 tahun juga saya nggak pernah ke sana gitu kan. Jadi dia selalu ngomong, mami sih katanya gitu, nggak pernah nengokin gitu ya. Kan masalahnya kan saya harus bayarin kuliah dia juga sama kuliahnya Tasya, terus waktu itu James juga kuliah, jadinya ya harus hemat-hemat biaya juga lah gitu ya. Jadi kemarin itu malahan dia yang banyak mentraktir gitu, jadi kemana-mana dia yang bayarin. Dia bilang ini kesempatan untuk bayarin orang tua. Dia bilang dia udah nabung memang, jadi selama kuliah dia sambil bekerja di restoran atau di mana gitu sambil nabung buat rencananya kalau maminya datang, kalau papinya datang, dia mau traktir jalan-jalan gitu sama buat nginep. Jadinya kami bersyukur. Terus sempat naik ke Gunung Tetris, itu kan lumayan mahal. Terus kan saya bilang saya yang bayar gitu. Enggak, nggak usah, aku bilang gitu kan. Terus kita yang bayar. Terus dia bilang, wah jadinya kali ini sempat naik ke gunung, dia bilang gitu kan. Pertama kalinya ke Gunung Salju juga, terus dibayarin papi katanya, mumpung ada papi yang bayarin, dia bilang gitu. Ya bersyukur. Saya bilang saya kan seneng, orang tua tuh seneng kalau bisa membayari anak, kita bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, anak juga seneng kalau bisa membayarin orang tua katanya gitu. Jadinya sungguh hati kami tuh melimpah dengan syukur karena punya anak itu yang tetap mengingat orang tua gitu dalam kesibukannya, dalam kebutuhannya, dalam sehari-hari dia tetap memperhatikan gitu, nggak poya-poya sendiri gitu ya. Terus saya juga sempat satu kali tuh pengalaman sempat kehilangan tas itu setengah jam itu. Jadi waktu itu jalan pagi, gerimis, hujan. Terus ada satu tempat itu buat kami foto-foto. Saya udah bilang nanti nanti tolongnya nanti ingetin. Karena saya tuh tahu saya tuh pelupa gitu. Jadi kalau pakai tas sengaja pakai tasnya mesti yang cangklong gitu, atau pakai model ransel, karena kalau udah nempel di badan kan ya udah kebawa kemanapun gitu. Soalnya kalau ditaruh tuh pasti seringnya lupa gitu. Terus karena saya mau foto dia, saya taruh ada papan gitu iklan gitu yang ngadep ke belakang, saya taruh. Terus saya foto-foto dia, terus ditanya mau difoto nggak? Ya oke gitu ya. Jadi terus saya foto di situ gitu kan sama Jun. Terus kalian karena hari itu kan kemarinnya ulang tahun pernikahan yang ke-30, jadi bikin foto buat berdua gitu. Terus nanti kami mau bikin videonya gitu. Terus sudah selesai, ya udah kita jalan aja gitu, muter gitu sambil foto-foto lagi, berhenti gitu. Terus akhirnya kan itu hujan gitu, jadi si Jun bawa payung, Tiffany juga pakai jaket, saya juga pakai jaket. Terus jalan, pas naik agak ke atas, saya ngeliatin gitu kan, kok si Jun nggak ada ranselnya ya, Tiffany ada tas, kok saya kayaknya nggak ada gitu. Terus bener baru ingat, ya ampun tasnya masih ketinggalan, padahal itu isinya ada pasportnya, ada uangnya gitu kan, semuanya ada di situ. Terus saya bilang, waduh tasnya kok nggak ada ya gitu. Terus saya ngeliatin Jun, tasku nggak ada nih gitu. Tiffany juga bilang, iya tas mami ketinggalan di sana ya tadi ya, belum diambil. Dia langsung lari gitu cepet-cepetnya. Dia papi mami nggak usah lari, dia takutnya kami yang lari juga. Saya yang lari, dia jadi lari ngebut gitu ya. Terus saya juga ngejar sama si Jun juga, tapi ya kita rada jalan gitu. Itu udah setengah jam atau 40 menit gitu ya berlalu, kira-kira udah 1 kilo juga tuh kita jalan. Terus ternyata pas balik lagi
ternyata masih ada itu tasnya, puji Tuhan. Jadi Tuhan tetap menjaga, jadi nggak kehilangan gitu. Kalau kehilangan kan repot banget gitu, apalagi kalau paspor kan susah gitu. Jadinya bersyukur dia tetap ada. Terus di situ dia bilang gini, ya nggak apa-apa buat pengalaman, biasanya kalau udah kejadian ini terus lebih ingat, lebih jaga-jaga tasnya supaya nggak hilang. Jadi sejak itu ingat, jadi foto pun ada tas itu saya gantung di belakang karena udah tahu kalau pelupa sekali gitu ya. Jadi bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami jalan-jalan dengan kondisi yang sehat. Ucap syukur juga karena sebenarnya waktu berangkat pun tuh saya udah kayak pikir ini benar berangkat apa enggak sih gitu ya. Rasanya tuh masih rasa nggak percaya karena udah berkali-kali tuh batal terus gitu ya. Waktu itu kena COVID lah, atau ada pas acara Tasya mau wisuda gitu, jadinya akhirnya nggak jadi, walaupun Tasya juga akhirnya nggak wisuda juga nggak ada gitu ya. Jadi emang waktu mau berangkat itu masih perasaan serius nih, jadi berangkat nih, nggak tahu ntar kalau ada apa, perasaan kayak ada sesuatu nanti bakal terjadi gitu. Soalnya yang sebelumnya itu kan tinggal 2 minggu saya mau berangkat, total COVID kan semuanya dilarang, ternyata benar bisa berangkat. Jadinya puji Tuhan, bersyukur. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mendoakan pas kami pergi jalan-jalan. Terima kasih. Terima kasih Lucy, Mbak Ati. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Nikolas. Kita akan memuji Tuhan, Kau berfirman. Mari kita berdoa, Ibu-ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu bersama.
kami boleh memuji Tuhan, dan terlebih saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan hamba-Mu sendiri boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini agar kebenaran yang benar-benar keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran yang daripada Tuhan, bukan daripada hamba-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat sore menjelang malam ibu-ibu. Shalom. Shalom. Saya bersyukur karena hari ini sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Nah, malam hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal, secara khusus dari Amsal pasal 18 ayat 22. Amsal pasal 18 ayat 22. Kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu istri adalah kebajikan suami. Istri adalah kebajikan suami. Oke. Yuk kita akan sama-sama baca. Buat yang mau baca dari Alkitabnya masing-masing boleh, yang mau membaca dari layar juga boleh. Silakan. Amsal 18 ayat 22. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Ya, waktu saya dapat tema ini, saya baca-baca karena ibu-ibu ini satu bagian firman Tuhan saja, sangat simpel. Tapi saya berpikir apa yang kita bisa dapatkan dari sini ya. Kalau dari sudut pandang pria, suami bisa Bapak Ibu-ibu. Tapi kalau dari sudut pandang wanita, saya agak susah kan saya pria ya, bukan wanita ya. Ditambah saya juga belum menikah. Menuju ke pernikahan iya, tapi kalau menikahnya kan belum ya ibu-ibu. Jadi saya bingung apa ya. Nah, waktu saya merenungkan, saya berpikir, saya mau membawakan selain dari sudut pandang bagaimana nantinya kita sebagai seorang istri, saya juga mau mengajak kita untuk berpikir nantinya bagaimana kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma, sebagai seorang tante, dan juga sebagai seorang wanita yang lebih berpengalaman di gereja untuk mendidik anak-anak muda yang ada di sekitar kita. Karena saya kan pembina youth ya ibu-ibu, dan umur saya masih lebih dekat dengan anak-anak youth, jadi saya lebih mengerti pergumulan mereka. Nah, saya mau mengawali perenungan kita malam hari ini dengan menunjukkan sebuah survei ibu-ibu. Nah, ini satu survei yang saya dapatkan ketika saya skripsi dari buku yang dibuat oleh lembaga Bilangan Research Center namanya. Nah, ini survei tentang dinamika spiritualitas generasi muda Kristen Indonesia. Itu bukunya, seperti itu cover bukunya. Nah, dalam salah satu bagian di buku ini, survei tersebut mengatakan bahwa lebih dari 70% responden atau yang merupakan persentase tertinggi itu menyatakan bahwa ibu adalah teladan di dalam hidup mereka. Mereka ini maksudnya anak-anak muda ya. Jadi dalam kehidupan anak-anaknya, lebih dari 70% anak itu mengatakan bahwa ibu adalah teladan dalam hidup mereka. Sedangkan peneladanan hidup ayah itu cuma diakui sekitar 50% responden. Lumayan beda jauhnya Bapak Ibu. Lumayan besar maksudnya, sekitar 20%. Dan kemudian, walaupun ada lebih dari 70% responden yang mengatakan bahwa kedua orang tua mereka adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, tapi hanya sekitar 50% dari responden yang mengatakan bahwa hubungan orang tua mereka atau hubungan ayah ibu mereka itu harmonis. Nah, ini kesimpulannya. Berarti ada minimal 20% dari responden yang mengatakan bahwa walaupun ayah dan ibu mereka adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, namun secara ironis melihat bahwa hubungan antara ayah dan ibu itu tidak harmonis. Ini adalah salah satu hasil survei yang didapatkan. Jadi ini survei yang dilakukan kepada anak-anak muda Kristen di seluruh Indonesia. Jadi respondennya itu tersebar ibu-ibu. Nah, beberapa waktu kemudian, ini saya baru ambil di Instagram. Sepertinya hasil dari survei yang sama, tapi ini dibuat diringkas lebih sedikit lagi begitu ibu-ibu. Nah, jadi ini bagian awalnya. Mengatakan remaja Kristen di Indonesia mengatakan kami sudah tidak tahan. Kenapa? Nah, ini tadi surveinya itu dari 4.090 remaja Kristen di Indonesia. Nah, hasilnya seperti ini. 14,2% pernah berpikir dan 3,5% pernah mencoba untuk bunuh diri. Alasan utamanya stres atau depresi karena lelah pada masalah hidup dan putus asa. Ini mayoritas di Jabodetabek. Selanjutnya yang lumayan besar. 9,8% pernah lari dari rumah. Alasan utamanya kenapa?
ada masalah dengan keluarga. Karena mereka tidak tahan dengan keluarga yang sering diomeli atau dimarahi. Nah, ini mayoritasnya malah di daerah Indonesia Timur, di daerah Maluku dan Papua. Nah, ini salah satu hasil survei yang lain juga. Hasil surveinya demikian, Ibu. 1 dari 7 remaja Kristen di Indonesia merasa bahwa hubungan orang tua mereka tidak harmonis. Lalu yang kedua, 3 dari 4 remaja Kristen di Indonesia merasa tidak mendapat bimbingan yang cukup dari orang tua atas pertumbuhan spiritualitasnya. Lalu 1 dari 5 remaja Kristen di Indonesia merasa bahwa orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian kepada pertumbuhan pribadinya. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan sama-sama, terakhir, 1 dari 5 merasa tidak bebas untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan di rumahnya, ini yang terakhir ya. Nah, hari ini kan kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang istri adalah kebajikan suami. Kebajikan itu apa sih, ibu-ibu? Saya coba cari dalam KBBI. Kebajikan itu artinya demikian. Kebajikan itu adalah suatu kebaikan, suatu perbuatan baik, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Yang artinya itu adalah keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya. Nah, sudah kalau kita lihat pada kitab Amsal ya, Ibu ya, kan kitab Amsal ini ditulisnya dalam Perjanjian Lama. Nah, zaman sekarang aja namanya budaya patriarkal itu lumayan kental masih, apalagi di daerah negara-negara di daerah timur. Patriarkal itu artinya laki-laki sebagai pemimpin, sosok yang lebih kuat, yang lebih dominan, Ibu-ibu. Nah, di zaman dulu, di zaman Perjanjian Lama, ini jauh lebih terasa. Makanya ketika tadi Pengamsal mengatakan bahwa istri adalah kebajikan suami, atau bisa dibilang istri adalah suatu keuntungan buat suami, satu harta bisa dibilang buat suami. Menurut saya ketika Pengamsal menulis demikian, itu satu hal yang sangat menggembarkan ya buat orang-orang di dalam zaman Perjanjian Lama. Dan kenapa tadi saya menunjukkan beberapa hasil survei? Nah, mungkin kita berpikir ketika kita menikah, yang akan terkena imbasnya kalau kita berantem itu mungkin ya antara kita dengan suami atau dengan pasangan kita. Tapi kenyataannya dari survei-survei tadi, ketika kita menikah dan nantinya atau kelak punya anak, hubungan pernikahan kita baik atau tidak, relasi kita dengan pasangan kita itu baik atau tidak, itu akan sangat berdampak ternyata di dalam pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan mental, tetapi juga di dalam kerohanian anak-anak kita. Dan itu bukan hanya sekedar argumen, tapi tadi sudah dibuktikan melalui survei ya, ibu-ibu. Jadi ini satu hal yang sangat penting bagi kita semua. Nah, firman Tuhan memang mengatakan kepada kita tadi, di dalam Amsal 18 ayat 22, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Berarti harusnya kita sebagai para wanita tuh memberikan satu dampak yang baik ya untuk suami kita. Ketika seorang pria menikah dengan seorang wanita, mereka membentuk suatu keluarga di dalam Tuhan. Artinya seorang pria tersebut mendapatkan satu hal yang menguntungkan, bahkan bisa dibilang seperti dapat harta nomplok langsung gitu, ibu-ibu. Nah, saya tertarik membagikan satu terjemahan dalam bahasa Inggris dari Alkitab The Message, Bapak Ibu. Ibu-ibu, jadi dia mengatakan demikian, find a good spouse, you'll find a good life, and even more the favor of God. Jadi katanya dia, kalau kamu mendapatkan seorang pasangan atau istri yang baik, engkau akan menemukan satu kehidupan yang baik. Dan ibu-ibu, ketika kita membaca tadi ya, Amsal 18 ayat 22, dikatakan siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Ini sebenarnya kalau ibu-ibu balik lagi beberapa pasal, ke Amsal pasal 8, ayat 35, jadi di bagian ini adalah seperti kayak kebijaksanaan itu mengatakan kepada manusia. Jadi ini seperti kayak sosok kebijaksanaan itu sedang berkata-kata. Nah, si sosok kebijaksanaan ini berkata demikian. Karena siapa mendapat aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi sosok kebijaksanaan ini mengatakan kepada manusia, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Kalau kita perhatikan, sebetulnya ini agak-agak mirip peletakan kata-katanya ya, dengan Amsal pasal 18 ayat 22 tadi. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Nah, kalau ibu-ibu bandingkan tuh sebetulnya nadanya mirip-mirip tuh ibu-ibu. Nah, salah satu
penafsir yang saya baca, dia mengatakan demikian. Ketika Amsal 18 ayat 22 ditulis ini, itu ditulis seakan-akan pengamsal tuh pengen mengatakan demikian. Ketika seseorang menemukan istri yang baik, itu sama seperti dia dengan menemukan kebijaksanaan itu sendiri. Ketika seseorang menemukan istri yang baik, itu sama dengan dia menemukan kebijaksanaan. Nah, bukankah selama ini yang orang-orang cari itu apa? Kebijaksanaan. Salomo ketika Tuhan tanya mau minta apa, Salomo jawabnya apa? Minta hikmat, kebijaksanaan itu. Nah, jadi ketika pengamsal mengatakan demikian, ini kembali lagi ini adalah suatu penafsiran ya. Ada seorang penafsir mengatakan demikian. Ketika seseorang menemukan istri yang baik, sama dengan dia menemukan kebijaksanaan. Dan saya pribadi setuju dengan apa yang dikatakan penafsir ini. Ibu-ibu terserah boleh setuju atau tidak. Tapi kalau saya ingin memberikan satu pemikiran kepada kita semua ya. Jadi seorang penafsir ini mengatakan demikian. Menemukan istri yang baik sama dengan menemukan kebijaksanaan. Nah, minggu kemarin kita kan sama-sama sudah belajar dari Amsal 12 ayat 4 ya. Pak Edi sudah menjelaskan dengan sangat lengkap, dengan sangat baik, dan saya yakin ibu-ibu yang datang juga belajar banyak. Amsal 12 ayat 4 ini mengatakan apa? Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, jadi di pasal 12 ayat 4, pengamsal ingin membandingkan nih. Ketika kita mendapat seorang istri yang baik, itu sama seperti mahkota suaminya. Tetapi seorang istri yang tidak baik, seorang istri yang membuat malu, itu seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, ibu-ibu, saya sekarang mau bertanya kepada kita semua. Kalau kita lihat kembali ke dalam kehidupan kita, menurut kita istri yang seperti apa? Kalau ibu-ibu sudah menikah, punya pasangan, dan melihat kembali ke dalam kehidupan pernikahan kita sendiri, kira-kira kita sudah menjadi istri yang baik, atau kita malah jadi seorang istri yang membuat malu, seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat satu video klip ini. Anak-anak sudah tidur. Baru pada tidur. Lalu kemarin aku panasin. Kamu makan dulu. Aku nggak makan. Tolong ambilin air ya. Tiap hari pulang malam udah kayak bos aja. Kamu ada pikiran buat keluarga nggak sih? Tiap hari aku pulang. Kamu ngomongin yang sama buat apa sih? Aku kerja buat keluarga kita loh. Bukannya untuk main-main. Ngomongnya manis banget. Kenapa sebelum nikah kamu nggak kayak gitu? Sebelum nikah itu membangun hubungan. Setelahnya ngejalanin hubungan. Kalau kamu merasa aku gampang di luar, besok kamu ke kantor. Boleh, aku pergi. Kamu jaga anak di rumah. Pak, ini istri Bapak. Kerjaan kantor hari ini, biar dia yang kerjain. Jangan telepon saya lagi. Baik, Pak. Bu, ini catering kantor. Makan dulu ya. Pak Richard biasanya makan ini juga. Ini udah lumayan. Biasanya kalau sibuk nggak sempat makan. Ini data customer akhir bulan ini. Silakan dicek. Ini akhir bulan, berarti bisa nanti. Pak Richard ngabisin waktu berbulan-bulan baru dapat project ini. Customer sekarang itu ribet banget. Gak fokus dikit bisa diambil orang lain. Bu, malam ini ada meeting sama klien. Ibu harus datang. Kalau kamu merasa aku gampang di luar, besok kamu ke kantor. Boleh, aku pergi. Kamu jaga anak di rumah. Ayo. Kamu siapa? Saya istrinya Richard. Hari ini dia ada kerjaan lain. Gak apa-apa kan? Kamu tahu kan nilai proyek ini berapa? Richard kok nggak datang? Kalau kalian nggak ada niat, aku pikir kerja sama ini batalin aja. Aduh Pak Bos, maaf aku terlambat. Jangan marah dulu ya. Hari ini maksudmu apa sih? Ha? Ini salahku. Istriku ini kurang paham ini itu. Sini, aku minum 3 gelas dulu. Aku ini ngomel juga buat kebaikan kamu. Apa salah? Enggak. Tapi kehidupan kayak kita gini, dibilang miskin banget enggak, dibilang kaya banget juga enggak. Kehidupan emang seperti ini. Saat kamu sibuk, boleh untuk enggak beresin rumah. Tapi tolong, jangan mengganggu. Uang kita sekarang masih cukup untuk hidup. Harus sebegitu kerja kerasnya. Harus. Aku gak takut orang bebani aku. Yang aku takut, kalau aku gak ada orang yang aku bebanin. Umurku udah 30-an. Aku harus hidupin orang tuaku. Aku juga harus hidupin anakku. Kalau susah, aku bisa telan sendiri. Sedih pun bisa aku tahan. Kalau bukan aku yang kuat, siapa yang bakal kuatin aku? Ya, ibu-ibu ini satu kisah buatan ya.
mungkin ada juga yang pernah mengalami seperti ini. Buat yang menikah, pasti pernah merasakan kejadian-kejadian seperti ini ya. Momen pertengkaran, momen berbeda pendapat dengan pasangan kita. Nah, dari hasil survei tadi dikatakan, survei di awal bahwa banyak anak-anak muda, mereka yang secara kerohanian dan secara mentalnya itu sedikit terganggu atau mereka mengalami masalah, depresi dan lain-lain, itu sebagian besar karena mereka punya masalah di rumah mereka. Jadi karena orang tuanya bermasalah. Nah, kenapa orang tuanya bermasalah? Karena yang saya yakini adalah yang namanya kita manusia ya ibu-ibu ya. Meskipun kita awalnya menikah itu pasti dengan tujuan yang baik, ingin membangun rumah tangga di dalam Tuhan. Tapi yang namanya kita manusia berdosa, bisa melakukan kesalahan, ada kalanya kita ingin dimengerti oleh pasangan kita, tapi pada akhirnya tidak dimengerti. Ada kalanya kita ingin dihargai oleh pasangan kita, tapi pasangan kita malah tidak melakukan hal yang sesuai dengan harapan kita. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika seseorang sudah menikah, dia tanggung jawabnya bukan lagi sebagai seorang anak, yang selama ini mungkin tanggung jawabnya ke orang tua aja ya. Tapi ketika seseorang sudah menikah, tanggung jawabnya double kan ibu-ibu. Dia tetap jadi seorang anak buat orang tuanya sendiri, jadi menantu buat mertuanya, dia juga jadi pasangan buat pasangannya sendiri. Ditambah kalau orang sudah menikah punya anak, tanggung jawabnya nambah lagi. Harus jadi orang tua buat anak-anaknya juga. Dan buat kita yang sudah punya cucu, nambah lagi tanggung jawabnya satu. Bukan hanya jadi orang tua buat anak-anak kita, tapi kita juga harus jadi opa, oma, kakek, nenek yang harus mengerti dan bisa membimbing, mendidik anak-anak dan cucu kita. Makanya ketika seseorang sudah masuk ke dalam pernikahan, makanya ada orang kalau orang masuk ke pernikahan tuh kayak welcome to the jungle gitu ya ibu-ibu ya. Itu masuk akal ibu-ibu. Saya yang belum masuk aja ketika saya mengamati melihat orang-orang yang sudah menikah di sekitar saya, melihat jemaat-jemaat yang saya kenal, saya ngerti kenapa kok orang-orang itu mengatakan ketika masuk dalam pernikahan itu kayak masuk dalam satu hutan yang di dalamnya tuh kita banyak banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang bikin kita takut sehingga tuh terasanya berat ketika menjalaninya ibu-ibu. Nah tapi itu satu hal yang mau tidak mau kita terima ibu-ibu, dan bukan itu yang seharusnya jadi fokus utamanya ibu-ibu. Nah ketika kita menikah, saya yakin sebagai seorang istri, sebagai seorang pasangan, seorang istri itu ingin didengar dan dicintai. Di slide yang selanjutnya. Seorang istri ingin didengar dan dicintai. Minta tolong. Makasih Pak. Ya. Istri pasti ingin didengar dan dicintai. Tapi ingat juga bahwa pasangan kita, suami kita, itu juga ingin didengar. Mereka juga sama manusianya seperti kita. Dan mereka juga ingin dihargai. Saya itu orangnya senang memperhatikan ya ibu-ibu ya. Karena saya sendiri dari dulu tuh mengidam-idamkan yang namanya pernikahan. Ketika saya lihat orang-orang di sekitar saya dan melihat orang-orang yang sudah menikah itu kayak indah banget gitu ya kehidupan mereka. Cuma setelah makin dewasa, setelah bisa berpikir dan lihat sendiri, oh ternyata yang namanya pernikahan tidak semudah itu. Tidak selalu indah setiap hari, setiap menit, setiap detik itu nggak selalu indah. Ada kalanya di mana bertengkar, berbeda pendapat dengan pasangannya. Ada kalanya marahan sama anaknya. Banyak hal yang terjadi. Memang pernikahan itu indah, tapi banyak juga kerikil-kerikil kecil yang harus dilalui di dalam kehidupan pernikahan itu. Dan ketika saya mengamati orang-orang gitu ya, saya tuh hidup dengan satu pemikiran seperti ini. Saya lihat orang tua saya lihat orang-orang di sekitar saya berpikir, oh berarti sebagai seorang suami, kalau zaman dulu, modelnya tuh kan seorang suami itu harus tegas, berwibawa begitu kan ya. Tapi semakin kesini anak-anak muda tuh berpikirnya sudah mulai berubah ibu-ibu. Anak-anak muda tuh berpikir, oh jadi orang suami itu memang harus tegas, harus berwibawa, tapi juga harus berusaha mengerti istrinya. Makanya kalau sekarang tuh ibu-ibu lihat kalau istilahnya cara mendidik pasangan-pasangan muda yang sekarang dengan cara mendidik zaman ibu-ibu zaman beberapa tahun yang lalu itu lumayan berbeda. Karena anak-anak muda di zaman sekarang merasa, oh aku sudah merasakan yang namanya didikan seperti itu. Dan aku gak mau merasakan yang apa aku rasakan. Makanya mereka berusaha, oh aku pengen mendidik anakku supaya dia tidak merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin mendidiknya seperti ini. Nah akhirnya banyak anak-anak muda itu yang sebenarnya satu hal yang baik ya. Banyak hal-hal positif, banyak perubahan-perubahan positif yang terjadi. Tapi ada juga beberapa dampak negatifnya. Istilahnya, di zaman sekarang yang namanya emansipasi wanita itu sangat digaungkan kan ya ibu-ibu ya.
Jadi wanita dan laki-laki itu sederajat. Tetapi sisi buruknya dari emansipasi wanita ini, ada orang-orang, ada wanita-wanita yang belum begitu mengerti tentang konsep ini. Akhirnya mereka malah jadi keras kepada suaminya. Mereka malah bertindak kasar kepada suaminya. Dan saya sudah pernah melihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Pada akhirnya, mungkin kita sebagai istri merasakan kayak, loh kan saya jadi istri pengen dicintai. Saya tuh pengen selalu diperlakukan baik, selalu dihargai. Tapi ada beberapa orang yang saya lihat ini, mereka memang pengen seperti itu. Mereka menginginkan seperti itu, tapi mereka tidak melakukan itu kepada pasangan mereka sendiri. Jadi ketika saya melihat, saya kan orangnya senang mengamati ya ibu-ibu ya. Ketika ada satu permasalahan dalam sebuah keluarga, saya lihat ini kenapa ya? Kok ini keluarga kayaknya bermasalah banget. Padahal kelihatannya tuh anaknya baik-baik, istrinya baik-baik, suaminya baik-baik. Tapi ada satu momen nih si istrinya dongkol banget sama suaminya. Terus dia ngomong kayak, kamu tuh gimana sih? Kok gak pernah dengerin aku apa-apa gitu ya? Saya pikir, oh kayaknya suaminya nih yang salah. Biasanya kan kalau kayak gitu memang yang cowok yang salah ya ibu-ibu ya. Saya perhatikan ini bener gak sih? Biasanya sih memang yang cowok yang salah. Tetapi ketika saya lihat lagi, oh ternyata gak akan ada api kalau gak ada minyak yang disiram ibu-ibu. Kenapa seringkali seorang pria mungkin tiba-tiba bertindak sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Entah mungkin dia pada akhirnya berkata kasar atau istilahnya dia bertindak kasar. Biasanya tuh ada satu hal yang menyebabkan. Dan dari satu hal yang saya amati itu, kenapa pria bertindak demikian di dalam suatu hubungan pernikahan? Karena dia merasa kurang dihargai oleh pasangannya sendiri, Ibu. Dan saya sendiri merasakan ya ibu-ibu, saya tuh jadi seorang cowok, karena saya dulu lebih dekat dengan mama sosoknya, saya merasa tuh saya sebagai cowok tuh rada kurang bisa memimpin, padahal namanya cowok kan harus bisa memimpin, harus punya ketegasan, harus punya wibawa. Tapi saya merasa tuh saya seorang cowok tuh kok kayaknya kurang bisa memimpin ya. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam sebuah relasi nih, pacaran dengan seseorang. Dan pasangan saya ini ternyata punya secara banyak hal yang jauh lebih baik dari saya. Ya namanya seorang cowok ya ibu-ibu ya. Ketika dia merasakan seperti itu, awalnya merasa senang gitu, dilengkapin karena apa yang saya bisa, ternyata pasangan saya ini, apa yang saya tidak bisa, pasangan saya ini bisa gitu. Awalnya senang tapi lama-lama kok kayaknya saya minder gitu ibu-ibu. Karena merasa dalam beberapa hal, misalnya nih, dalam mengambil keputusan, malah yang cewek yang mengambil keputusan. Lalu apa-apa, udah aku aja yang cewek yang lakuin duluan. Seorang pria kan padahal merasa kayak, kok aku kayaknya kurang dihargai ya. Aku kurang, kurang dapat respect dari pasanganku itu. Dan dari beberapa pasangan yang saya amati, kenapa kadang seorang cowok itu marah, seorang pria marah? Karena terkadang di dalam relasi tersebut, memang istrinya tuh berusaha melakukan segala sesuatu untuknya, berusaha mencintai dia apa adanya. Tapi dalam beberapa hal, istrinya ini kurang menunjukkan rasa respect atau menghargai suaminya sendiri. Contoh yang paling gampang, misalnya suaminya sedang ngapain, tiba-tiba negatif thinking atau mikirin kamu ngapain sih? Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Apa ya? Nah namanya cowok biasanya tuh paling nggak suka digituin ibu-ibu. Dan itu yang saya sering amati dari biasanya kalau anak-anak muda pacaran gitu ya, yang sering bikin berantem tuh biasanya begitu. Karena terlalu dicurigai, merasa kurang dihargai dan banyak hal ibu-ibu. Dan ternyata di dalam Alkitab pun, khususnya dalam Efesus pasal 5 ayat 33, firman Tuhan juga mengatakan demikian. Kepada suami, firman Tuhan mengatakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan kepada istri mengatakan, hendaklah kamu menghormati suaminya. Jadi seorang istri harus menghormati, harus respect kepada suaminya. Nah, satu hal ini, menghormati atau respect kepada suami, terkadang jadi satu hal yang sering yang dilupakan oleh para istri. Karena ada beberapa pasangan yang memang mungkin dalam segi kognitif, dalam kepintaran, atau mungkin dalam segi pengalaman, si istri atau si perempuan ini punya pengalaman, punya kognitif yang jauh lebih tinggi daripada si prianya. Sehingga terkadang tanpa sadar mungkin ya ibu-ibu, kesannya tuh merendahkan si suami. Dalam hal pengambilan keputusan, misalnya ngambil keputusan selalu si istri, apa-apa, yang ini si istri. Nah, seorang pria suatu saat akan merasa yang namanya sedikit direndahkan mungkin seperti itu. Dia akan merasa tidak dihargai. Karena itulah firman Tuhan mengatakan kepada kita, Efesus 5 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan kepada suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan mengatakan kepada para istri, hendaklah engkau menghormati suamimu.
Nah, kalau kita lihat kembali ke dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berusaha menghormati pasangan kita? Apakah kita sudah menghargai segala keputusan yang ia buat, sudah belajar percaya kepada pasangan kita? Atau jangan-jangan selama ini dalam kehidupan pernikahan kita merasa diri paling benar, kita merasa diri yang paling baik, sehingga ketika kita diberitahu, ketika kita dikoreksi oleh suami kita jadi nggak mau dengar. Apakah seperti itu? Nah, ini jadi satu refleksi buat kita sendiri, Ibu. Dan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-6, firman Tuhan juga berkata demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami dan merasakan bahwa mungkin pasangan kita, suami kita itu sudah mulai bertindak hal yang buruk, dan kita ingin membenarkan. Tetapi ketika kita ingin menasehati, membenarkan suami kita, memberitahu apa yang benar, kita tidak didengarkan. Dan kita akhirnya jadi melawan, memberontak, dan itu jadi suatu pertengkaran. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Hendaklah kita tetap taat dan tetap tunduk kepada suami. Bukan artinya tunduk tuh kalau suami berbuat salah kita diemin, Ibu, enggak. Ketika suami berbuat salah, pasangan berbuat salah, kita tetap menasehati, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak merendahkan. Terkadang yang membuat satu pertengkaran, satu permasalahan itu karena sang istri kurang bisa mengemas dengan kata-kata yang baik, sehingga pada akhirnya terkesan merendahkan suaminya. Dan inilah yang seringkali jadi sebuah pertengkaran, Ibu. Karena sang pria atau sang suami merasa kurang dihargai, kurang dihormati oleh istrinya sendiri. Nah, setelah itu lanjut firman Tuhan mengatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Dan terakhir ditutup dengan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, ibu-ibu, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sebagai seorang istri, sebagai seorang pasangan bagi suami kita, hal yang baik adalah ketika kita bisa tunduk kepada suami kita. Ketika kita tetap bisa memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan saran dengan cara yang baik, dan tetap tunduk kepada suami kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa yang harusnya jadi perhiasan bagi kita adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Firman Tuhan mengatakan bahwa seorang istri yang baik itu adalah seorang istri yang lemah lembut. Bukan seorang istri yang pemarah, yang suka komplain, yang suka ngomel sama suaminya. Terkadang kenapa suami kita itu jadi naik darah, jadi emosi? Karena mungkin seperti kejadian tadi, ibu-ibu yang di video. Dia udah capek, kerjaannya banyak, belum lagi mungkin di jalanan macet. Banyak hal yang terjadi. Sampai di rumah, dia mau istirahat sebentar, diomeli sama istrinya. Kamu ini ya, aku tuh udah capek dari tadi ngurusin anak, sapu, ngepel, cuci piring. Kamu tuh pulang ke rumah langsung tidur, lihat TV ya, misalnya gitu ya ibu-ibu ya, saya ngeliat ya. Tapi ya itu wajar sih. Mungkin kita ada rasa marah gitu ya. Tapi ya berusahalah kita sebagai seorang wanita itu berusaha tetap sabar, berusaha meredam emosi, berusaha tetap lemah lembut. Memang tidak mudah ibu-ibu. Kalau saya perhatikan gitu ya, saya kadang kalau lihat orang tuh saya mikir kalau saya jadi istrinya kira-kira bisa nggak ya? Saya mikir nggak gampang sih emang. Apalagi kalau suaminya tuh kayak dikit-dikit, kalau ngomong nadanya tinggi gitu, kita jadi kayak kebawa emosi juga gitu ya ibu-ibu. Tapi firman Tuhan tetap mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri harus punya hati yang lemah lembut dan harus tetap tunduk kepada suami kita. Jangan ketika suami kita begitu, kita malah ikut naik juga. Jadi satu naik emosi, ditambah satunya naik juga, berantem nggak selesai-selesai ibu-ibu. Dan masalah itu tidak akan pernah selesai.
Karena kalau misalnya kita ngomong, lah masa saya terus yang ngalah? Suami saya dong yang harusnya ngalah. Kalau kita berpikirnya seperti itu tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi mengatakan, seorang istri itu harus tunduk. Kalau kita ingin memenangkan argumen dengan suami kita, kalau kita ingin memenangkan suami kita, yang bisa kita lakukan itu bukan dengan melawan argumen, bukan dengan berdebat, tetapi dengan tunduk kepada suami kita. Sebab firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, demikian ibu-ibu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, kalau ternyata memang suami kita salah, pasangan kita salah, Tuhan akan bekerja dengan caranya tanpa perkataan pun, tanpa kita harus ngomong pun. Tuhan tetap akan bisa memenangkan, tetap bisa mengubahkan hati suami kita dengan apa? Dengan kelakuan kita sebagai istrinya. Jadi ketika ada suatu api, jangan makin disiram sama minyak. Karena itulah mari kita sebagai seorang ibu-ibu, kita boleh punya hati yang penuh kelemah lembutan. Dan ini yang penting, perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Perempuan-perempuan yang tidak takut akan ancaman. Seringkali ketika kita emosi atau mungkin berantem sama suami, mungkin ada rasa takut yang ada dalam hati kita yang perlu kita cari tahu, ini kenapa sih aku kok merasa seperti itu? Apakah mungkin ketika kita seperti itu karena kita takut Tuhan tidak akan menjaga keluarga kita, Tuhan tidak menjaga keharmonisan keluarga kita? Kita harus cari tahu. Dan marilah kita ingat terus bahwa kita, istri itu adalah kebajikan bagi suami kita. Istri adalah mahkota yang indah bagi para suami. Jangan malah kita jadi istri yang malah jadi satu penyakit yang membusukkan suaminya, yang merusakkan suaminya. Dan kalau mungkin kita berpikir, sekarang aku udah gak ada suami, sekarang anakku udah gede-gede, terus ngapain? Tenang ibu-ibu, tadi hasil surveinya masih ingat kan ya? Banyak anak-anak muda yang keluarganya tuh broken home, mereka gak punya orang tua yang mungkin bukan orang percaya, dan mungkin mereka membutuhkan sosok seperti itu. Nah, itulah fungsi gereja. Gereja adalah satu keluarga besar di dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat mungkin ada anak-anak muda di gereja kita, atau mungkin di sekitar kita, mereka yang tidak punya teladan orang tua yang baik. Mereka mungkin tidak punya teladan opa-oma yang baik. Marilah kita jadi sosok itu buat mereka, jadi teladan buat mereka. Kita mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik. Kalau kita sebagai perempuan, mari kita mengajarkan kepada mereka, mungkin kepada pasangan-pasangan muda yang ada di gereja kita, bagaimana caranya mereka menjadi seorang istri yang baik, istri yang tunduk kepada suaminya. Karena kita yang sudah merasakan, kita yang lebih punya banyak pengalaman, itu jauh lebih mengerti, bukan? Dan kita bisa berbagi banyak hal. Jadi jangan merasa pesimis dan sedih kalau misalnya kita merasa, anak-anak saya udah ngerti semua kok, selama ini saya mengajarkan seperti itu. Tuhan kasih kita tanggung jawab yang lebih besar, ibu-ibu. Marilah kita menjadi sosok teladan yang baik untuk setiap anak-anak muda yang ada di sekitar kita. Dan kita boleh terus ingat bahwa seorang istri itu adalah sebuah kebajikan, sebuah harta yang luar biasa, sebuah mahkota yang indah bagi suami mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan, bagi setiap kami yang memiliki pasangan, kiranya Tuhan juga yang boleh terus melembutkan hati dari pasangan-pasangan kami, agar mereka pun boleh jadi pria-pria yang takut akan Tuhan, dan boleh menjadi suami yang baik juga. Sementara kami terus berusaha mengubah diri kami menjadi seorang istri yang baik, seorang istri yang tunduk bagi suami kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus mengingatkan dan mengubahkan hati dari para suami kami ini, sehingga mereka juga boleh menjadi suami yang takut akan Tuhan, boleh jadi suami yang mengasihi istrinya dengan sepenuh hati, sama seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Saudara Nikolas yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Menjadi PR bagi kita ya ibu-ibu, agar kita senantiasa menjadi istri yang lemah lembut, yang tunduk pada suami kita. Kita akan ada pengumuman. Bu Bambang, silakan. Salam ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus.
pengumuman dari panitia koper, yaitu mengenai jalan-jalan Joyful Mom Gathering Koper Pengharapan. Acaranya kalau yang masih belum sudah lupa, acaranya kita adakan tanggal 30 sampai 31 Maret 2023 di Villa Pini Ciawi Bogor. Nah, biayanya 325.000 itu udah termasuk tempat penginapan, makan 3 kali, sama biaya kita nanti jalan-jalan, transportasi semuanya. Bagi ibu-ibu yang misalnya, oh saya kesulitan, biayanya agak mahal, nggak sanggup, nanti ibu-ibu kasih tahu saya, mungkin dari koper nanti akan cari jalan keluarnya, kita subsidi atau gimana ya ibu-ibu. Yang penting kita semuanya ikut gitu di koper ini. Kita senang-senang, kita bersukacita, menghilangkan segala lelah capek kita di rumah sehari-hari. Dalam satu hari kita ya seneng-seneng lah gitu. Pendaftarannya paling lambat tanggal 10 Februari, tapi kalau sampai tanggal 10 masih ada yang mau ikut, masih kita bisa terima, tapi paling lambat gitu ya. Di sini sudah terdaftar ada 16 orang, itu belum termasuk Pak Edi sama Mas Eno ya, jadi udah 18. Sedangkan kita daftar di vilanya itu 30 orang, supaya kita nggak kena cas. Jadi kalau nanti 25 atau 28 ya nggak apa-apa. Yang penting semuanya udah daftar di sini ya. Terus acaranya nanti di sana kita ngadain misalnya rekreasi, terus malamnya kita barbeque, bakar-bakar sate gitu ya. Pokoknya kita enjoy lah. Tapi tetap ada persekutuan supaya kita dalam acara jalan-jalan ini tidak hanya senang-senang, tapi tetap ada persekutuan. Juga nanti ada game gitu ya. Nanti gamenya dipimpin Bu Lucy sama Bu Yuli. Pokoknya semuanya kita lakukan ini demi ibu-ibu semua. Kita panitia udah mencari suasana yang menyenangkan. Ada satu tempat yang bagus banget. Tapi ibu-ibu kita pas survei nggak tahunya gunungnya itu nanjak tinggi gini, mobil itu nggak bisa naik. Akhirnya kita putuskan, udah nggak usah. Nanti yang ikut, yang tua-tua itu akan ngomel, takut ini itu. Padahal tempatnya bagus. Jadi kita putuskan ya makanya kita adakan 2 kali survei itu, mencari yang terbaik buat ibu-ibu semua sehingga ibu-ibu bisa ikut semua. Dan memang kenapa biayanya segini, kita tuh nyarinya villa gitu loh. Villa tuh kan rata-rata mahal gitu ya. Kita udah ke sana kemari bilangnya gini, carinya yang murah, yang enak, yang bagus, yang itu ya nggak ketemu gitu. Jadi tuh kita putar otak nih dengan harga villa segitu. Kadang-kadang kita pikir hotel lebih murah daripada villa gitu loh. Tapi pas kita lihat di hotel gitu pemandangannya tuh kurang bagus, cuma biasa aja gitu loh. Jadi ya udah kita putuskan yang di tempat ini. Nanti mau diputar gambar nggak? Apa nggak usah? Putar gambar itu nanti karena ini kebersamaan gitu ya. Kebersamaan, kita tidurnya sama-sama ya ibu-ibu, tapi kasurnya sendiri-sendiri, bukan. Jadi dalam satu ruangan itu muat 10 orang. Jadi kita sewa 2 atau 3 gitu ya kasurnya. Ya biar satu malam itu kita ngobrol, kita apa gitu. Pokoknya yang mau berenang siap-siap, ada kolam renangnya 2. Mau kolam renangnya yang besar apa yang kecil. Oh, dingin sih. Nah, itu ya. Kalau
mau main tenis juga bisa bawa raket. Ya, untuk sementara pengumuman dari saya. Nah, itu tempat tidurnya ya ibu-ibu. Nanti ada yang mau kamar mandi di dalam, ada kamar mandi di luar. Nanti kita data. Terima kasih. Kami serahkan selanjutnya kepada Bu Hendra. Ya, terima kasih Bu Bambang, Bu Indriati. Kita akan dukung ya acara ini supaya acara koper ini yang sudah lama tidak dilakukan boleh kita bersama-sama mengikutinya. Kita akan masuk dalam doa, pokok doa. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan ya. Pokok doanya bisa di-share dulu. Pokok doanya saya minta yang di sisi sini nomor 1, 2, dan 3, yang di sisi menghadap saya 4, 5, dan 6, yang di sisi sebelah kanan saya 7, 8, 9-nya. Kecepatan ya. Yang pertama dulu. Mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini dan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita ya, supaya keluarga kita tetap harmonis. 2, anak-anak kita yang studi dan bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini ibu-ibu udah hafal ya, karena pokok doanya udah terus-menerus. Kemudian anak-anak muda kiranya Tuhan memberkati dengan pasangan yang sesama pengikut Kristus. Ya, kita doakan anak-anak muda ini karena terakhir ini banyak anak-anak muda kita yang sudah mendekati usia mendapatkan pasangan, supaya Tuhan memberikan pasangan yang seiman. Kemudian 4, 5, dan 6, berdoa buat pekerjaan jemaat agar dapat mengelola keuangan terutama ibu-ibu ini dan pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat supaya tetap bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kemudian nomor 5, keluarga-keluarga jemaat pengharapan supaya dapat hidup rukun dan harmonis di dalam Tuhan. Ke-6, pelayanan hamba Tuhan kita, Pendeta Edi, Saudari Nikolas, dan juga Evangelis Jonathan, serta majelis dan pengurus komisi-komisi pengharapan, serta jemaat yang terlibat dalam pelayanan ya. Yang ke-7, pengurusan izin tempat ibadah tahap selanjutnya yang kita masih terus doakan. Kemudian nomor 8 ini Penatua Stephen dan Bapak Anton akan ke Batu Petumpang ya, Bangka ya, untuk melakukan perintisan pos PI di sana tanggal 4 dan 5 kita akan doakan. Kemudian kita doakan pelayanan firman pada hari Minggu, ada kebaktian umum dan juga sakramen yang akan dilayani oleh Pendeta Edi. Kemudian kita doakan kebaktian youth, sekolah minggu, dan persekutuan pasutri perdana di tempatnya Ibu Vivi Selvi ya. Itu aja ya, mungkin sudah jelas ya. Mari kita, sebelum doa kita akan memuji Tuhan waktu yang tepat. Izinkanlah
yang mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari kita berdoa. Doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Rita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita ketika sore hari ini kami boleh mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, melalui setiap pujian kami. Kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh menegur kami, firman-Mu yang meluruskan setiap perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai istri, sebagai pendamping dari suami kami, sebagai perempuan-perempuan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami mulai menjadi istri yang baik, yang bijak, menjadi istri yang menghargai, menghormati dan tunduk kepada suami kami. Dan kiranya Tuhan yang menaruh roh lemah lembut kepada setiap kami boleh mempunyai hati yang lemah lembut, dan kami boleh menjadi istri yang menaruh harapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami menjadi pendamping yang tidak berkenan di hadapan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menuntun kami. Ke depan kami boleh menjadi istri yang lebih baik dan menjadi istri yang menopang suami, menjadi penolong bagi suami kami, sehingga kami boleh disebut sebagai istri yang menjadi kebajikan bagi suami kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, untuk Nikolas, untuk Penatua Priscilla, untuk Diakon Juliana dan Diakon Liana yang hari ini melayani Engkau. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati dari setiap pelayanan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Kami saat ini juga mengingat untuk Penatua Priscilla yang mengalami sakit dan harus rutin pengobatan. Kiranya Tuhan yang turut bekerja di dalam setiap proses pengobatan yang dilakukan, sehingga Penatua Priscilla boleh disembuhkan dengan sempurna, mempunyai tubuh yang sehat, yang pulih ya Tuhan. Kami saat ini juga mengingat untuk Samuel dan Veta yang akan berangkat. Veta mengantar Samuel untuk studi. Kiranya Tuhan memimpin perjalanan mereka ya Tuhan. Samuel boleh studi dengan pertolongan yang dari Tuhan sampai di tempat tujuan dengan keadaan baik dan sehat. Kami menyerahkan Samuel ke dalam tangan-Mu dan juga untuk setiap anak-anak kami yang bekerja dan studi di luar negeri. Kiranya Tuhan juga terus turut bekerja di dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Iman mereka boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan membuat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sebentar akan kami berikan. Kiranya Tuhan menyucikan, memberkati setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara koper Joyful Mom Gathering. Kiranya Tuhan yang menolong dalam setiap hal yang sudah kami persiapkan, Tuhan yang menyempurnakan, sehingga acara ini tidak hanya untuk kami jalan-jalan, tapi kami boleh benar-benar mendapatkan sukacita yang sungguh dari Tuhan. Kami boleh menjadi oma-oma, kami boleh menjadi perempuan, menjadi istri yang sungguh mempunyai sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk acara yang sudah kami persiapkan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap pengurus koper yang sudah bekerja keras untuk melakukan pelayanan ini. Dan juga untuk setiap kami yang akan ikut, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan buat kami, sehingga kami boleh mengikuti acara ini. Kami boleh bersukacita bersama di acara ini ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap kami, ibu-ibu yang hadir, para perempuan yang hadir di persekutuan koper ini. Tuhan yang melihat segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang menjawab segala doa-doa yang mereka naikkan ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap hal yang mereka kerjakan, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan yang terus menuntun, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan, dengan sukacita, dengan kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.